Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Widiana Rahayu dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan untuk kelas 10. Nah, hari ini saya akan membahas tema mengenai bisnis kanvas dalam kompetensi dasar perencanaan usaha makanan awetan. Mari kita simak pembahasannya. Nah, tujuan pembelajaran tentang bisnis kanvas ini diharapkan peserta didik mampu memahami apa itu bisnis model kanvas, kemudian tujuan pembuatan bisnis model kanvas, manfaat serta komponen yang terdapat dalam bisnis model kanvas sebagai latihan untuk membuat perencanaan usaha. Apa itu bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas adalah strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berbentuk sederhana dan mudah dipahami. Nah, karena kita belajar tentang prakarya dan kewirausahaan, meskipun kita bukan sebagai badan perusahaan, tapi kan yang namanya bisnis itu bisa dilakukan oleh individu ataupun oleh perusahaan. Nah, kita di sini posisikan diri sebagai individu yang melakukan bisnis atau usaha gitu ya, dalam membuat makanan awetan contohnya. Ataupun nanti di kerajinan juga bisa diterapkan bisnis model kanvas ini. Di mana si bisnis kanvas ini diciptakan oleh Alexander Osterwalder tahun 2005. Nah, ketika kita merencanakan bisnis, kita kan harus tahu konsepnya ya. Di pertemuan minggu lalu sudah saya sebutkan dalam merencanakan bisnis itu harus dituliskan apa saja supaya kita tidak lupa ketika ingin merencanakan usaha. Ketika sudah memiliki ide, konsep, nah kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Nah, dengan bisnis model kanvas ini merupakan konsep yang sederhana dan mudah dipahami gitu. Jadi ketika orang melihat apa ide Anda dalam membuat usaha, silahkan Anda perlihatkan bisnis model kanvas ini sehingga bisa orang lain ketahui secara jelas. Ini ya, ingat, jadi strategi manajemen. Di mana manajemen ini adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta pengawasan gitu. Sehingga dengan adanya bisnis model kanvas ini, diharapkan konsep kita bisa terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Kalaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, setidaknya tujuan untuk mencapai usaha itu bisa tercapai. Nah, kemudian tujuan dari pembuatan bisnis model kanvas atau BMC gitu ya. Kalau di kelas 11 nanti Anda akan diajarkan mengenai analisis SWOT. Sebenarnya dalam membuat strategi usaha ini atau merencanakan bisnis ini banyak jenisnya. Ada analisis SWOT, ada BMC. Nah, yang kita pelajari hari ini itu tentang BMC. Di mana tujuannya itu untuk membantu perusahaan merencanakan dan menetapkan proses bisnis dari mulai ide hingga komponen bisnis yang diperlukan. Kemudian untuk manfaat BMC, untuk mempersingkat penulisan, perencanaan bisnis yang memiliki 9 komponen, memfokuskan perusahaan pada poin penting rencana bisnisnya, serta mengurangi resiko kekeliruan dalam eksekusi bisnis. Mengenai manfaat bisnis kanvas dalam mempersingkat penulisan, sudah disinggung di awal ya, bahwa dalam merencanakan bisnis itu kita harus jelas dan singkat gitu untuk mendeskripsikan usaha idenya itu. Dengan melalui 9 komponen ini akan dibahas satu persatu di slide berikutnya. Kemudian, dengan adanya 9 komponen, perusahaan bisa fokus hal apa sih yang harus saya jelaskan, yang harus saya tunjukkan ke orang lain gitu, supaya ketika kita membutuhkan bantuan investor, mereka percaya gitu bahwa usaha kita ini bisa menghasilkan keuntungan. Kemudian mengurangi resiko kekeliruan tadi. Kalaupun ada hal-hal yang tidak berjalan dengan yang sesuai dengan kehendak kita, setidaknya resiko bisa diminimalisir sehingga kita bisa menggunakan strategi yang lainnya yang sudah kita rencanakan. Nah, ini merupakan komponen dari bisnis kanvas yang merupakan ada 9 item tadi ya. Ada key partners,
key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Jadi penulisannya ini di kotak-kotak seperti itu. Jadi makanya hanya selembar dan di kotak-kotak, dan penjelasannya itu harus singkat, harus padat, efektif, dan efisien. Ingat-ingat ya, boleh nanti acak gitu. Key partners bisa di sini nulisnya, yang penting rumpunnya itu, nah dengan diwarnai, ini mereka masih satu penjelasannya itu ada kaitannya gitu. Mari kita bahas satu persatu. Key partnership. Berbicara atau kita mengisikan di dalam kolom tadi itu tentang pihak yang bekerja sama dengan perusahaan kita gitu. Untuk mencapai tujuan usaha, bisa saja siapa saja, investor, sebutkan. Jika Anda membutuhkan investor. Kemudian, pemasok barang nih, siapa saja, ada atau supplier ya disebutnya. Dan konsumen yang kita bidik itu siapa. Cukup nanti ada contoh dari implementasi bisnis Canvas ini. Yang penting kalian sekarang tahu dulu key partnership itu apa sih isinya. Berarti berisi pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan usaha kita atau para stakeholder gitu ya. Yang akan membantu usaha kita supaya berkembang dan mendapat keuntungan. Selain yang di sini bisa disebutkan juga siapa lagi gitu ya, yang pemasok modal ataupun karyawan, itu bisa Anda masukkan di sana. Kemudian ada key activities, berisi aktivitas utama yang harus dilakukan perusahaan dalam menghasilkan produk atau jasa serta bertahan di tengah kompetisi gitu ya. Ini aktivitas apa saja sih yang harus dilakukan perusahaan? Apakah dengan membuat produk barang atau jasa, atau dengan menjadi distributor dari usaha apa gitu. Itu bisa dijelaskan. Kemudian ada key research. Nah, ini berisi dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Masih ingat nggak tentang konsep 6M? Ada man, money, mesin, material, method, market gitu. Itu sudah dijelaskan ya sebelumnya. Jadi key research ini sebutkan gitu, bahan baku yang dibutuhkan apa saja. Manusianya perlu berapa orang sih yang menjalankan usaha ini. Nah. Kemudian value proposition, nilai atau citra perusahaan yang ingin dilihat calon konsumen. Jadi perusahaan kita ini ingin dikenal sebagai perusahaan apa sih oleh masyarakat? Perusahaan dengan kualitas barang yang bagus atau produk yang menengah kualitasnya tapi harganya biasa saja tapi banyak konsumennya, atau ingin menjual produk yang unik, harganya tinggi dan konsumennya itu spesial gitu. Nah, Anda bisa menjelaskan di dalam kolom value proposition. Kemudian ada customer relationship, cara perusahaan menjalin hubungan dengan pelanggan agar tidak mudah berpaling ke bisnis lain. Atau biasa dikenal dengan after sales-nya itu apa sih ketika Anda membeli suatu produk dan ketika ada konsumen kita ini sudah merasakan produk kita ini, apa sih pengalaman Anda? Apakah Anda tertarik? Apakah Anda ingin memberikan saran? Nah, itu bisa Anda gunakan di dalam customer relationship supaya mereka tidak mudah berpaling ke produk yang lain atau ke perusahaan lain gitu. Pernah nggak kalian misalkan membeli produk, kemudian ditanya oleh si penjualnya, gimana kak testimoninya gitu ya. Nah, itu merupakan salah satu cara agar perusahaan tetap berhubungan baik dengan konsumennya, sehingga ketika sudah produknya habis, mereka bisa membeli kembali ke perusahaan kita. Kemudian ada customer segment. Nah, customer segment ini konsumen seperti apa yang sesuai dengan value proposition. Tadi kan value proposition ini ingin dikenal sebagai perusahaan yang bagaimana, sehingga konsumennya juga harus sesuai dengan citra yang ingin dimiliki oleh perusahaan. Ketika Anda menjual produk yang unik, berarti customer-nya ini harus yang memiliki kriteria unik juga gitu. Mereka menyukai hal-hal yang unik, kemudian meskipun harganya mahal, mereka bisa tetap membeli gitu. Jadi Anda harus bisa
menjelaskan dan merayu mereka supaya bisa mencoba produk yang kita jual. Jadi customer segment ini berbicara jenis-jenis konsumen yang ingin kita bidik atau kita target gitu. Apakah dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sampai orang tua, ataukah dari segi umur, kisaran umur berapa nih khusus yang bisa membeli produk kita gitu. Seperti itu. Kemudian ada channel atau sarana untuk promosi produk. Channel di sini bisa berupa perusahaan, bisa perorangan, atau apapun itu ya, yang bisa membantu mempromosikan produk kita nanti. Kemudian ada cost structure, berisi sumber dana usaha dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan. Misalkan sumber dananya nih dari siapa, dan totalnya tuh berapa. Kemudian jenis biayanya ada biaya variabel, ada biaya tetap, kemudian ada laba ruginya boleh nanti dituliskan di sana gitu. Pokoknya sebutkan biaya-biaya yang perlu dan yang diperlukan serta yang pasti dikeluarkan oleh perusahaan. Nanti kalau lebih jelasnya ada di contoh. Kemudian revenue stream, cara perusahaan mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Sama seperti dengan key activities ya, berisi aktivitas utama. Kalau key activities ini aktivitas utama yang dilakukan perusahaan untuk mendapat keuntungan. Kalau revenue stream, cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Bisa di samping dari aktivitas utamanya. Kalau aktivitas utamanya itu menjual, misalkan, kalau revenue stream-nya ini bisa dengan hal lain. Contohnya, kalau misalkan menjual, berarti kita bisa membuat produk atau menjalin kerjasama dengan pihak lain. Boleh nanti kita lihat ya di contohnya. Nah, ini contohnya ada bisnis ikan bakar Cianjur. Ini dibuat di tahun 2015 oleh mahasiswa Petra Christian University. Nah, ini contoh dari key partners-nya itu, partners. Dari ikan bakar Cianjur itu siapa saja sih? Supplier bahan baku berperan dalam proses produksi hidangan. Berarti mereka butuh adanya supplier. Kalau sudah ada supplier, biasanya harga jual itu bisa kita murahkan gitu ya. Karena kita sudah tahu supplier mana nih yang menjual bahan baku yang murah tapi kualitasnya bagus gitu. Kemudian Garuda Indonesia sebagai partner pemasaran promo dengan menunjukkan boarding pass. Jadi mereka kerjasama dengan perusahaan Garuda untuk mempromosikan. Jadi mereka bisa dapat diskon ketika bisa menunjukkan boarding pass. Gitu. Kemudian ada Citibank, diskon dengan pembayaran menggunakan kartu kredit. Jadi si key partners ini adalah institusi-institusi yang bisa membantu mengembangkan bisnis kita. Itu nanti kalau contoh yang Anda buat, misalkan supplier bahan baku dalam pembuatan tahu crispy misalkan. Suppliernya bisa disebutkan dari PT apa. Kemudian yang membantu mempromosikan siapa. Kemudian ada juga yang mempromosikan pihak kedua itu bisa dijelaskan. Kemudian key activities-nya ini merupakan kegiatan utama yang dilakukan oleh ikan bakar Cianjur, yaitu menciptakan makanan sehat dan berkualitas. Harus mengandung unsur tradisional. Jadi mereka ini menciptakan makanan yang sehat dari ikan. Tetapi ada unsur tradisionalnya, itu bisa menjadi citra dari perusahaan itu. Kemudian memberi pelayanan baik pada konsumen. Kemudian melakukan pemasaran melalui media sosial, website, koran. Ini adalah aktivitas utama bisnis ikan bakar Cianjur untuk mendapatkan keuntungannya gitu. Kemudian ada key resources, sumber daya manusia. Berarti ini berkaitan dengan 6M ya. Anda bisa nanti disebutkan 6M-nya atau hanya beberapa M yang menurut Anda paling penting gitu. Sumber daya manusianya sih siapa aja gitu. Yang akan membuat ikannya boleh disebutkan. Kemudian bangunan restoran. Kemudian ada bahan baku. Nah, ini key resources. Nah, ini ya.
Contoh dari key resources ini bisa nanti sambil dibuka kembali penjelasannya apa. Kemudian ada value proposition. Nah, ini tadi dijelaskan sebagai citra diri perusahaan yang ingin dibentuk. Dari segi tempatnya itu ingin nyaman, bersih, desain ruangannya menarik dengan unsur tradisional, bisa dari bambu-bambu gitu ya. Kemudian dilengkapi musik khas Sunda, karena Cianjur ini masih masuk Jawa Barat, suasana santai dan damai. Dari segi makanannya merupakan makanan khas Jawa Barat, disajikan dalam kondisi segar, bersih, dan halal. Dari segi pelayanan, yang baik dari awal konsumen masuk sampai keluar dengan sopan. Nah, ini adalah hal-hal yang ikan bakar Cianjur ini fokuskan gitu, sehingga konsumen ini, wah, kalau ingin makan ikan bakar, ke sana saja gitu ya. Soalnya di sana tempatnya bersih, makanannya sehat, fresh gitu. Kemudian pelayanannya juga ramah. Kalian suka kan apabila dilayani dengan baik gitu? Pasti kalian akan balik lagi gitu ke perusahaan tersebut. Kemudian ada customer relationship, bagaimana perusahaan ini menciptakan hubungan dengan konsumennya agar tidak berpaling ke produk yang lain. Bisa saja dengan media sosial, mereka berinteraksi dengan pelanggan gitu ya, sering memposting, apabila ada pelanggan yang datang, dipoto, kemudian dipost, itu kan ada kebanggaan tersendiri gitu dari pelanggan. Sehingga nanti mereka bisa kembali lagi atau di tag gitu ya, di story. Nah, itu kan hari ini tuh sudah lumrah gitu ya, bisnis seperti itu. Kemudian ada info promo, event dengan hadiah voucher makan, dan share menu baru. Ini merupakan contoh dari customer relationship. Kemudian ada channel. Channel merupakan jaringan bisnis perusahaan, menanyakan kepada konsumen atas pelayanan dan kualitas makanan yang disajikan. Ini bisa berupa dari testimoni tadi ya, dari customer relationship. Kemudian ada customer segment. Jadi ikan bakar Cianjur ini segmennya itu untuk masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas gitu. Jadi kita bisa memperkirakan harga jualnya tuh berapa gitu, nggak terlalu murah juga. Kadang ada konsumen yang saya senangnya dengan harga yang menengah gitu. Kalau dikasih harga yang di bawah agak tanda tanya gitu, apa produknya bagus gitu kan. Ada kalimat harga tidak akan membohongi gitu ya. Kemudian konsumen dengan berbagai umur, tua dan muda bisa makan ikan bakar Cianjur. Kemudian dari cost structure, biaya gaji karyawan. Ini pasti dikeluarkan biaya listrik, bahan baku, perawatan aset, bangunan, meja, kursi, peralatan makan. Nah, kalau kalau nanti akan Ibu jelaskan juga bagaimana itu, apa itu biaya tetap, biaya variabel, biaya tidak tetap. Nah, ini sebutkan biaya-biaya yang memang dikeluarkan oleh perusahaan gitu, sehingga orang lain tahu, oh ternyata perusahaan ini tuh pengeluarannya seperti apa gitu, apakah banyak atau sedikit. Ini bisa menjadi pertimbangan bagi seorang investor nanti. Kemudian ada revenue stream. Revenue stream ini berisi kegiatan, bukan kegiatan utama tetapi kegiatan sampingan yang dilakukan perusahaan untuk mendapat keuntungan, misalkan dengan pendapatan utama dari makanan dan minuman, dari penjualan roti dan snack. Nah, kalau tadi kan ikan bakar ini menu utamanya. Ketika dia punya revenue stream yang lain, seperti menjual roti dan snack, mungkin yang titipan ya, itu bisa menjadi penghasilan tambahan bagi perusahaan ikan bakar Cianjur. Semoga ini bisa dipahami ya, dari bisnis model Kanvas dalam implementasinya di ikan bakar Cianjur. Untuk penjelasan yang tadi, apabila ada yang kurang saya jelaskan, bisa berkomentar ya dan langsung ditanyakan supaya kita sama-sama saling belajar. Model Kanvas sebagai implementasi nanti Anda merencanakan usaha membuat makanan awetan. Jangan lupa apabila ada hal-hal yang kurang ditanyakan ya kembali kepada Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.